Hai, jadi kali ini aku mau bahas tentang cara buat floor atau lantai ya. Jadi yang kemarin-kemarin kan aku udah bahas tentang dinding, dan sekarang saatnya bahas tentang floor atau lantai. Per pembuatan video ini, aku masih flu sama kayak video aku sebelumnya. Jadi untuk suaranya mungkin sekarang lebih mendingan daripada yang kemarin. Semoga bisa mengikuti ya. Oke, jadi untuk floor, kalian tuh ke architecture dan ada juga yang di structure. Nah, di sini tuh kalian bisa ke floor. Aku mau bandingin antara lantai yang arsitektur sama yang struktural. Jadi kalau kalian ke struktur, ini lantainya yang lantai struktural. Nah, jadi di sebelah kiri ini adalah lantai yang arsitektural, yang sebelah kanan ini lantai yang struktural. Kalau kalian lihat ke properties, jenisnya tuh sama ya. Jenisnya tuh yang generic 150 mm. Yang di struktural ini juga jenisnya 150 mm, yang generic. Nah, apa bedanya? Kalau kalian klik yang architectural ini, di sini tuh dia ada pilihannya edit boundary, ada modify sub elements, ada add points, add split line, pick supports. Cuman ada pilihan ini aja. Nah, kalau kalian klik yang struktural, dia tuh lebih ada banyak pilihannya. Dari ada edit boundary, ada highlight analytical, jadi dia tuh bisa untuk nge-highlight analisisnya juga. Ada modify sub-element sama kayak di architecture, add points, add split line, pick support, sama kayak yang di architecture. Nah, bedanya lagi apa? Di sini tuh ada reinforcement-nya, yaitu untuk strukturnya. Jadi kalian bisa buat struktural frame-nya. Ada rebar, ada area, ada path, ada fabric area, fabric sheet. Jadi bedanya di situ ya. Di sini tuh kalau struktural dia pilihannya lebih banyak daripada di arsitektural. Nah, menurut kalian apa sih bedanya yang arsitektural sama yang struktural? Jadi sekarang aku mau jelasin perbedaannya karena banyak banget yang tanya di sosial media aku, baik di TikTok atau di Instagram. Nah, kemarin itu ada juga dinding, cuman aku belum jelasin, jadi sekalian aku mau jelasin juga perbedaan dinding yang struktural dan arsitektural. Jadi kalau dinding arsitektur ini, dia lebih fokus ke penampilan dan desain estetiknya. Jadi dia tuh lebih untuk mendefinisikan ruangan. Kayak misalnya memberi lapisan cat, atau elemen dekoratif lainnya juga. Nah, dia ini dibangun bukan untuk menanggung beban. Jadi dia dibangun untuk estetiknya dan desainnya aja. Nah, sedangkan struktural, dia ini dindingnya tuh dibangun untuk mendukung struktur dan menahan bobot dari bangunan itu sendiri. Jadi dia tuh lebih penting untuk menjaga bangunan ini tetap kuat dan berdiri. Nah, itu ya bedanya dindingnya arsitektur dan struktural. Nah, sama halnya dengan yang lantai. Lantai ini, kalau yang arsitektural, dia ini lebih untuk nilai estetiknya juga. Jadi misalnya untuk tampilannya diberi ubin, diberi kayu, diberi karpet. Jadi dia bukan untuk menanggung beban ya. Sedangkan yang struktural, kalau kalian lihat, dia ini bahkan udah ada lambang span-nya kayak gini. Ini aku akan jelasin juga habis ini. Nah, struktural sendiri itu dirancang untuk nanganin beban berat. Kayak misalnya kalian kalau kalian berdiri di atas bangunan, itu kan ada beratnya. Di furniture kalian tuh kan ada beratnya juga. Atau mesin-mesin gitu ada beratnya. Nah, dia ini berfungsi untuk menanggung beban kalian. Jadi, dia tuh harus kuat dan tujuannya untuk struktur. Jadi, singkatnya tuh intinya arsitektur tuh untuk desain estetik, sedangkan struktural tuh lebih untuk ketahanan dari bangunan itu sendiri. Gitu ya bedanya. Aku jelasin secara singkat, fondasinya terlebih dahulu biar kalian tuh nggak bingung. Jadi itulah kenapa kalau arsitektur dia tuh pilihannya lebih dikit dibandingkan sama struktural yang pilihannya banyak. Bahkan ada untuk struktur dan analisisnya. Oke, lanjut lagi. Kalau kalian ke arsitektur,
di bagian properties. Lalu kalau kalian ke tempatnya structural, ini kalian bisa centang juga ya. Jadi kalau kalian centang, dia itu jadinya ada enable analytical model, terus ada rebarnya ini juga, dan lain-lain. Dan dia langsung muncul opsi-opsi yang ada di struktur tadi. Kalau kalian nonaktifkan dengan kalian uncheck, dia kembali lagi jadi floor yang arsitektural. Sama halnya dengan yang struktural, dia ini juga kalian bisa uncheck, dia jadinya jadi lantai yang arsitektural. Jadi dia nggak ada strukturalnya lagi. Kalau kalian lihat di opsinya sini itu sudah nggak ada lagi opsi yang untuk struktural. Jadi kalian tuh bisa pakai ini ya, dibolak-balik. Kadang kan, contohnya kemarin tuh ada yang tanya, misalnya kayak kalau misalnya aku punya arsitektural, dinding, lantai, dan sebagainya secara arsitektural, bisa nggak kerja barengan sama kontraktornya, sama sipilnya, konstruksinya? Itu bisa, jadi kalian tinggal aktifin aja. Kalian nggak usah hapus dulu, terus buat lagi baru, itu nggak usah ya. Jadi kalian tinggal aktifin aja di centang strukturalnya. Sampai sini paham ya? Semoga paham. Kalau kecepatan, kalian bisa bilang di komen buat aku biar bisa lebih belajar untuk ngajar lebih baik lagi. Oke, jadi kayak gitu perbedaannya. Sekarang kita langsung lanjut ke pelajaran tentang lantai. Jadi di lantai ini, kalian ini bisa ke properties, di edit type. Nah, di sini tuh kalian bisa atur strukturnya. Sama kayak di yang sebelumnya di dinding, itu kalian bisa tambahin material. Misalnya struktur ini, kalian bisa tambahin juga struktur lainnya di sini. Sama kayak dinding, dia itu ada substrate, ada thermal or air layer, ada finish, ada membrane layer. Kalau kalian belum tonton video aku yang dinding, kalian bisa tonton dulu untuk lebih jelasnya lagi. Karena aku nggak akan ngulangin lagi ini di floor. Aku udah bahas di dinding. Kalian bisa tonton dulu video aku yang tentang dinding dari basic to pro. Nah, di sini tuh kalian bisa tambahin strukturnya. Jadi, yang aku udah bilang sebelumnya untuk review sedikit, ini ada numbernya di sini 1 sampai 5. Jadi 1 tuh yang paling penting dan 5 ini yang paling optional. Dimana kalian boleh tambahin, boleh juga enggak. Misalnya finishnya kalian mau kasih kayu, finishnya kalian mau kasih apa gitu, terserah kalian. Tapi struktur ini yang paling penting. Kalian bisa double strukturnya, dan kalian bisa centang. Jadi kalau kalian centang, dia tuh jadi struktural material, yaitu material yang untuk strukturnya sendiri. Kalau kalian nggak centang, berarti dia bukan untuk struktural material. Di sini kalian bisa pilih materialnya mau apa. Sekarang tuh dia nggak ada materialnya. Ini kalian bisa pilih materialnya mau apa. Cuman kali ini aku biarin dulu dia by category. Aku nggak usah define materialnya mau apa. Nah ini, kalau kalian nggak perlu, kalian bisa delete kayak gini ya. Lalu kalian klik OK. Nah, di struktur ini, kalau kita lihat, dia tuh generic 150 mm. Misalnya kalian merasa ini terlalu tipis, dan kalian mau pakai yang 200 mm. Pertama kita lihat dulu, dia ada nggak yang tipe 200 mm. Dan ternyata di sini, di bagian properties, di sini tuh nggak ada yang tipe 200 mm. Jadi kita bisa tambahin dia, sama kayak di wall, kita bisa duplicate, lalu kita ganti namanya jadi 200 mm. Kita klik OK, lalu di sini di edit, dia ada thickness-nya. Thickness-nya ini kita bisa ganti jadi 200. Nah, kita klik OK. Di sini jadinya tulisannya default thickness itu 200 udahan. Selanjutnya, kita bisa ke OK. Di identity data ini nanti kita akan belajar gimana cara tag floor kalian. Jadi di sini tuh ada keynote, ada model, ada type comments, ada description. Kita akan belajar ini nanti di bagian tag. Aku akan buat videonya tersendiri untuk itu.
karena itu lebih rumit lagi. Jadi aku akan jelasin satu persatu. Oke. Kita ke Nah, di sini kalian itu juga bisa buat lantai kalian menjadi, atau kalian bisa edit lantai kalian maksudnya. Jadi contohnya ini lantai kalian untuk lantai kamar mandi. Nah, untuk lantai kamar mandi, itu kan kalian perlu adanya namanya perbedaan ketinggian, supaya airnya bisa mengalir masuk ke dalam lubang kamar mandi itu, saluran yang untuk pembuangan air. Nah, jadi di sini itu untuk gimana cara buat lantai kalian ini ada perbedaan ketinggiannya. Di sini kalau kalian lihat itu ada modify sub elements, ada add points, ada add split lines, dan ada pick support. Kalau kita ke add points, di sini tuh ada elevation-nya. Nah, elevation-nya ini kita bisa ganti. Misalnya sekarang tuh di 0, kalau kita membuat perbedaan ketinggian, kita bisa pakai minus, misalnya mau minus 30 atau 50 biar kalian langsung kelihatan ya perbedaannya. Lalu kalian bisa pilih terserah di mana. Misalnya kita mau buat lubangnya di sini, kita pilih di sini. Lalu kita ke modify. Nah, di sini kita bisa lihat, mungkin kita buat sectionnya aja, atau kita ke 3D dulu. Ini kalian bisa lihat dia tuh ada perbedaan ketinggiannya. Cuman kalau kayak gini kurang kelihatan, kita ke level 1 aja. Nah, di sini kita udah pilih, dia tuh minus 50. Kita langsung ganti aja, misalnya minus 100, biar lebih kelihatan. Kita ke 3D. Kalau misalnya kalian bisa lihat kan, ini ada sudutnya nih di sini. Dia tuh di sini ada perbedaan ketinggiannya. Biar lebih kelihatan lagi, aku akan buat sectionnya. Nah, untuk sectionnya sendiri, buatnya tuh di view. Lalu di sini tuh ada section. Ini kalian langsung buat sectionnya. Nah, section ini kalian bisa bolak-balik ya, jadi bisa balik kayak gini juga. Ini kalian bisa perkecil juga sectionnya, kayak gini. Lalu kalian bisa langsung lihat aja dari sectionnya. Ini kalau kalian lihat, lantai kita ini dari ketinggian 0, dia tuh turun ke minus 100, terus dia naik lagi ke 0. Nah, di sini kalian bisa buat drain-nya. Nah, gimana cara buat lubangnya? Ini kalian bisa ke edit boundary. Jadi di edit boundary ini, kalian bisa buat lubang, misalnya di sini. Kita buat tanda dulu ya, biar kelihatan. Jadi di sini aku mau buat reference line dulu. Ini terserah kalian mau pakai line apa. Tergantung kesukaan kalian. Misalnya kalian mau pakai detail line juga nggak apa-apa, nanti kalian hapus. Atau kalian mau pakai model line juga. Model line, itu kalian juga bisa hapus juga nantinya. Cuman aku lebih suka pakai reference line kalau buat reference. Jadi ini reference line-nya ini aku buat, lalu aku udah tahu kan di sini tempatnya. Ini aku sekarang mau edit boundary. Ini kelihatan ada reference line-nya. Kita ke circle. Lalu kita buat boundaries-nya di sini. Misalnya segini. Lalu kita klik oke. Kita oke, di sini tuh ada warning. Dia bilangnya slab-nya tadi yang kita buat itu dia hilang. Apanya perbedaan ketinggiannya tadi itu hilang. Karena floor-nya ini sekarang berubah bentuk. Dan dia di sini ada tulisannya juga our roof has changed its shapes. Tapi di sini kan kita floor. Jadi ini floor-nya berubah bentuk. Nah, jadinya kalau kalian ke section-nya ini, di sini tuh sekarang dia udah nggak ada perbedaan ketinggiannya lagi. Dia karena sudah berubah bentuk itu tadi. Nah, kalian masih bisa add points. Minus 100. Nah, ini kalian bisa add point lagi. Nah, setelah kalian add point,
dia sekarang, kalau kalian ke sectionnya, dia sekarang ada perubahan dari ketinggiannya lagi kayak tadi. Nah, kayak gitu ya cara buatnya. Jadi kalian bisa kalian bisa ubah bentuknya atau buat bolongan di lantai kalian. Nah, selanjutnya di sini sendiri, aku mau buat satu lagi deh, biar nggak tumpuk-tumpuk. Oh, bukan wall, maaf. Ini di floor, ya. Lalu kita buat lagi, baru biar nggak tumpuk-tumpuk. Nah, di sini sekarang ada add split line juga. Jadi kalian bisa split line-nya ini kayak gini. Nah, kita bisa ke 3D-nya. Dia masih ada split line-nya di 3D-nya ini. Nah, di sini itu kalian bisa modify sub-elements. Jadi, ini kalian tuh bisa pilih titiknya. Nih, kayak gini, titiknya ini kalian bisa geser. Misalnya geser ke sini. Nah, selanjutnya, titik ini kalian juga bisa, selain kalian bisa geser, kalian juga bisa ubah ketinggiannya. Jadi, misalnya di sini kita mau ubah ketinggiannya jadi 500. Dia jadi ada ketinggiannya. Kalau belum kelihatan banget, nggak apa-apa, tambahin lagi sampai kalian kelihatan. Terus dia ada warning lagi. Thickness of this floor may be slightly inaccurate due to extreme shape editing. Dimensions to the element in section and detail may not accurately indicate the thickness shown in the type properties. Jadi di sini dia bilang kalau ketebalannya itu bisa jadi nggak akurat karena ada perbedaan dari ketinggiannya ini tadi. Karena ada perubahan yang ekstrim, jadinya dia bisa ketebalannya bukan lagi mungkin 150, bisa kurang, bisa lebih dari 150. Tapi ini cuma warning, dia cuma mau bilangin kita masih bisa jalanin kok. Nih, kita bisa tinggal silang aja dan kita okein aja, nggak apa-apa. Lalu kita ke modify. Di sini kalau kalian lihat, floor kita tuh sekarang jadi ada ketinggiannya ini. Jadi kalian bisa split, kalian bisa ganti ketinggiannya, kayak gitu ya.